Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal ngebahas satu motor gimana dah yang ngomongnya. Jadi satu segmen motor di Indonesia kelas trail 150 cc yang dimana kita mah tahu beda kayaknya. Ini kelas motor trail paling kagak jelas di Indonesia. Tapi Ripan bakal ngejadiin si Yamaha WR155 sebagai objek penelitian dan roasting kali ini. Buset dah. Kira-kira kenapa gitu sampai si WR155 malah menjadi subjek roasting kali ini? Ya karena ini kalau misalkan nyama baik kita lihat, ini motor dah kagak jelas pokoknya modulatnya kemana. Dibilang terlalu bertenaga, juga bobotnya juga terlalu berat. Sekarang kalau misalkannya ini motor WR155 sebenarnya udah kagak masuk klasifikasi di kelasnya karena udah kagak sebanding sama si KLX 150 ataupun CRF 150L. Ini motor udah sebandingnya itu sama si CRF 150R sebenarnya, meskipun kalau misalkannya iya gitu dah udah kebantai dah di si WR155. Ya sebenarnya kendati demikian pastinya ini pilihan dilema bagi Yamaha karena kalau misalkannya pun mereka mengikuti kelas yang sama, misalnya mereka pakai mesin Bison yang malah mereka bakal makin kena bully dan kena roasting. Nah kita tahu baik deh itu motor si Bison mesinnya kocak lawak kayak gimana, bakal malah malu-maluin baik kalau misalkannya malah dibikin trail biar sama kayak si KLX 150 atau CRF 150L mah. Terus kalau misalkannya ngomong dilemanya si CRF 150L juga sama kayaknya mah ngapain juga pakai mesin si Perza Koperasi, karena kalau misalkannya pun baik gitu dah pakai mesin si CBR 150R DOHC Kloto kagak bakal efisien. Dan motor juga lemot-lemot baik sama. Lo juga kayak LX kita tahu dah motor juga kagak ada varian sport fairing patak 150 cc. Ya kali pakai mesin Ninja kan lawak tuh madah. Jadi sebenarnya ini adalah segmen yang paling membingungkan di kelas trail 150 cc di Indonesia. Makanya kita langsung beda kita bahas tentang ini kekocakan segmen trail 150 cc di Indonesia. Dan kita bakal jadian si WRC 155 ini sebagai subjek roasting kali ini deh, buset. Kalian yang follow IG Ripan nanti bakal Ripan follow back nih kalau misalkannya gak percaya ya. Linknya ada di deskripsi dan juga pin kolom komentar. Anjay, makasih banyak deh Bujang. Sebelum kita masuk ke WR155 ini, kita kenalan dulu dah sama si WR series dulu dah. Jadi WR itu singkatan dari weight ratio, yang artinya motor ini memang dirancang untuk memiliki rentang gigit transmisi yang lebih luas. Yang sebenarnya weight ratio ini benar-benar efisien, cocok buat di berbagai medan, baik itu off-road maupun adventure ringan. Jadi emang varian dual purpose-nya Yamaha gitu dah pokoknya, cocok di Indonesia. Ya udah tahu kan gimana kualitas jalan di Indonesia, makanya cocok gitu. Maksudnya bagus di Indonesia mah jalannya. Di wafu-wafu yang rusak mah jalannya malah banyak dikorupsi dah tuh duit jalan. Nah, Yamaha WR pertama kali diperkenalkan di era 90-an dengan varian 200cc dan 250cc. Kemudian ada WR 450F yang menjadi pilihan para penggemar enduro. Namun nih Yamaha melihat celah nih di kelas 150cc. Maka paling bener beda pakai mesin Fiction kocak. Kalau misalkannya bener-bener ikut join party mah ya mesinnya pakai Bison nah Yamaha. Jadi makanya muncullah WR155R sebagai penantang serius pasar motor trail ringan. Meskipun sebenarnya ini motor juga berat-berat baik di bobot di DP juga apalagi harga dari lah. Tapi pertanyaannya, apakah Yamaha emang sebenarnya terlalu niat ataupun terlalu serius bikin motor di segmen ini, atau bahkan bisa dibilang terlalu berlebihan? Pertama kita lihat dulu dah spesifikasi dari si WR155. Kita bandingin sama si kompetitornya. Jadi WR155 ini berkapasitas mesin 155cc, SOHC Mickey Mouse dengan VVA Variable Valve Actualization. Sekarang gini dah lu terabas pakai VVA ampas, pakainya kapan dah? Pokoknya mah gitu bae dah pokoknya mah dah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Lalu berpeningin cairan yang emang pincang cuman ada sebelah di kanan, karena kalau misalkannya bikin dua ntar rugi dong. Kalau misalkannya Yamaha bikin dua radiator. Lalu tenaga yang sebenarnya emang relatif tinggi untuk kelas motor trail yaitu 16,7 HP dan torsi 14,3 Nm. Ya sebenarnya ini varian motor yang tenaganya jadi kompres, karena kita tahu dah kalau misalkannya varian 155cc VVA Yamaha itu kan ada di angka 19 HP. Tapi sih konfirmasi Yamaha mengapa mereka menurunkan tenaga power pada WR155
5 jadi 16 HP. Itu biar untuk mempertahankan durabilitasnya. Lagian kalau misalkannya ya berarti kualitas durabilitas dari 155 VVI yang 19 HP kayak si R15 V3 gitu, berarti jelek gitu ya kualitasnya. Makanya demen ngelotok he. Lalu yang kedua ada Kawasaki KLX 150 dengan kapasitas 144 cc, SOHC, berpendingin udara, tenaganya cuma 12 HP dan torsinya 11 Nm. Dan yang kalau misalkannya ini Kawasaki KLX ngeluarin varian kelas 150 cc, bingung mau pakai mesin apaan? Karena kan emang varian KLX ini udah variannya emang pendiriannya gitu. Ngomong apa ya, pokoknya gitu dah. Lalu ada Honda CRF 150L 149 cc, SOHC, berpendingin udara, tenaganya cuma 12,7 HP dengan torsinya 12,4 Nm. Dan kalau misalkannya ini pengen pakai yang sekelas sama si WR atau 55, mungkin bisa pakai mesin CBR 150 klotok. Yang kalau misalkannya pun iya, kayaknya mah Honda udah keterlaluan dah. Udah motor DOHC, berat, lemot lagi. Ngapain juga pakai CBR klotok? Sekarang kalau misalkannya dipangkas beda powernya buat meningkatin durabilitas kayak variasi WR atau 55, tenaganya sama-sama baik, malah kayak si Perja Koperasi kayaknya mah. Makanya emang udah paling bener pakai no mesin. Lagian kalau misalkannya ngomong-ngomongin gitu dah ya, varian sekelas di kelas CRF 150 dengan si WR 105R itu bukan CRF 150L tapi CRF 150R, varian ilegal roadnya dari CRF 150 yang emang powernya udah bener-bener bisa ngebantai. Mampus dah si WR atau 55. Nah itu sebenarnya kalau ngomongin spesifikasi dari kelas motor trail 150 cc yang umum di Indonesia, yang sebenarnya udah kagak rasional dan nggak jelas sektornya kemana. Jadi masing-masing udah punya kelasnya tersendiri, tidak saling berkompetitif. Jadi emang sebenarnya bisa kita jelaskan WR atau 55 jelas lebih advance dengan teknologi PPA-nya, dan meskipun kayaknya mah ngapain juga pakai PPA di kebon dan pendingin cairan. Lalu yang kedua adalah pada bagian suspensi dan rangka. WR atau 55 sebenarnya masih menggunakan suspensi teles kocak Bison yang tambah pendingin dan suspensi belakang link type monocross. Sama baik KLX sekarang udah pakai suspensi USD pada bagian depan dan suspensi belakang unit track, dan CRF-L juga sama udah menggunakan USD dengan ukuran 37 mm dan Proling di belakang. Jadi kalau ngomongin ini sebenarnya bisa dibilang ini KLX dan CRF lebih unggul pada bagian absorber dan juga frame yang digunakan, ya bisa dibilang lebih ringan gitu dah ya. Sedangkan WR masih setia dengan shock teles kocaknya. Mungkin kalau misalkannya pakai USD ntar takutnya terlalu berlebihan, terlalu overkill gitu dah. Lalu yang kalau misalkannya ngomong-ngomong di sini juga kenapa KLX dan CRF masih unggul, karena ada pada bagian bobot yang lebih ringan, jauh lebih ringan daripada si WR atau 55 yang meskipun powernya gede tapi bobotnya berat, sama baik atau bujang. Saya itu juga dengan efisiensi bobot yang tidak terlalu berat, KLX dan CRF yang bisa dibilang lebih efisien. WR atau 55 selain lebih berat itu ada pada bagian ground clearance-nya yang pendek. Ya emang ini motor dual purpose, tapi orang juga pakai ini motor buat rabas, kocak. Masa ada motor trail yang ceper, kagak rasional, aneh gitu pokoknya dah. Karena kalau misalkannya ngomongin bobot gitu dah, ini WR beratnya nih, lu pada tebak dah 134 kg saat KLX 118 kg dan CRF 122 kg. Bedanya hampir 10 kg lebih, yang sebenarnya ya power kagak bakal terlalu bisa kepake kalau misalkannya mau udah di kebon. Karena paling penting itu bobot buat bisa bener-bener dengan mudah ngedireksi motor, apalagi udah nyungkal dah tuh susah naik si motornya. Jadi emang paling berat si WR atau 55 ini. Belum juga ini radiator bincang sebelah, knalpot ada di kiri. Mungkin dibikin seperti ini biar balance bobotnya, karena kalau misalkannya emang knalpot dibikin di kanan juga antara berat ke kanan. Kalau misalkannya sama-sama radiator di kanan mah kocak. Meskipun emang ini motor serba kidal, agak rasional dan terkesan aneh, ya seenggaknya ini untuk mengakomodir power dari si WR atau 55 ini juga, yang pastinya malah nambah bobot yang makin berat karena emang dimensi motor ini juga relatif gede. Lalu sebenarnya ada pada bagian fitur WR atau 55 yang sebenarnya udah injeksi ke digital. Tapi ya emang kalau misalkannya mah dilihat baik mah ini bisa dibilang
terbilang menjadi keunggulan pada si WR, karena kalau misalkan yang KLX kan masih karbu gitu deh. Lu juga lampunya masih halogen. Kalau misalkan yang ngomongin CRF emang udah injeksi, tapi emang fitur masih seadanya bae dah. Lagian daripada mau terabas, fiturnya banyak-banyak, kagak sekalian bawa TV atau bos. Makanya kalau misalkan yang ngomongin harga, ini si WR paling tinggi juga di kelasnya, hampir 40 juta, 38 juta, di KLX 32 juta dan CRF 35 juta. Ripan sebenarnya masih bingung di sini kira-kira yang paling efisien. Kecuali kalau misalkannya si WR gitu ya, powernya tuh ideal, bobotnya juga ideal, kagak terlalu berat, kagak ditambah fitur-fitur yang kagak harus gitunya mah. Apalagi ini si KLX coba ada improvement pada bagian fitur dan power. Jangan cuma jual signatur KLX di Kawasaki doang. Apalagi cuma mau udah no komen dah ya.